Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang Mendeley. Mendeley adalah salah satu aplikasi pengelola referensi yang dapat membantu kita semua yang sedang berkutat dengan penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Ada banyak aplikasi untuk pengelolaan referensi selain Mendeley, misalnya Zotero, EndNote, dan masih banyak lagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal Mendeley. Teman-teman sekalian, bagi yang ingin menggunakan Mendeley, terlebih dahulu harus membuat account Mendeley. Bagaimana cara membuat account Mendeley dan menginstall di laptop kita, dan bagaimana fungsi-fungsinya di dalam aplikasi itu. Nah, teman-teman akan dapatkan semua itu di video ini. Kita masuk ke langkah pertama untuk membuat akun Mendeley. Nah, teman-teman sekalian, untuk membuat akun Mendeley mudah saja. Kita langsung membuka Google ya, dan kita ketik Mendeley. Sebelumnya Mendeley ini dia perusahaan tersendiri, tapi beberapa tahun kemudian diakuisisi oleh Elsevier, sehingga dia berubah nama menjadi Mendeley Reference Manager. Kita klik saja di sini, dan kemudian kita klik yang bertuliskan Mendeley Reference Manager. Ya, nanti teman-teman sekalian akan muncul seperti ini, Mendeley Reference Manager-nya. Dan langkah pertama yang kita harus buat adalah create account. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Kita klik, ya. Misalnya saya pakai email. Oke, misalnya emailnya ini yang kita mau daftarkan di Mendeley. Ini email yang harus aktif ya, teman-teman. Tidak boleh menggunakan email yang tidak aktif. Ya. Anggaplah ini email yang aktif, ini email saya. Terus kita klik continue. Nah, nanti di sini akan dimintakan untuk mengisi nama. Misalnya saya ketik nama, terus ini. Dan kita diminta membuat password. Ya. Kita buatkan passwordnya. Oke. Sini setelah buat passwordnya langsung catat teman-teman ya. Jadi setelah bikin password ini langsung catat passwordnya ya. Jangan sampai tidak dicatat. Oke. Setelah itu kita klik register ya. Jangan klik di sini ya. Klik di sini kalau memang kita membuatnya itu di laptop kita. Kalau bukan di laptop kita jangan klik di sini. Nah, untuk aman sebaiknya tidak usah. Kita klik register. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. You now have an Elsevier account ya. Terus kita klik continue to Mendeley. Nah, nanti di Mendeley akan ditanyakan peran kita saat ini apa? Current role ya. Jadi ini bisa lecture, ini untuk dosen ya. Librarian ini untuk pengelola perpustakaan. Nah, kita bisa memilih ada student untuk S1, doctoral student, student untuk master. Ya, tinggal pilih sesuai dengan kategori yang teman-teman ya, posisi teman-teman saat ini. Saya misalnya memilih student master misalnya. Ya. Kalau masih S1 sebaiknya pilih yang ini ya. Nah, kalau yang saya misalnya pilih yang master. Field of study ini bidang kita apa? Ya. Misalnya saya ambil misalnya medicine and dentistry. Ini misalnya saja ya. Terus kita langsung klik continue to Mendeley. Nah,
Kalau sudah begini teman-teman sekalian, nanti akan muncul di sini ya. Ada profile ya. Nah, kita bisa setting profile ini ya. Setting, klik sini, kemudian setting privasi. Nah, kita bisa upload foto ya. Kita bisa ganti lagi nama, peran kita seperti apa, mau ganti password terserah, atau mau tutup akun ini juga bisa, terserah ya. Teman-teman sekalian, kalau sudah registrasi di website Mendeley, teman-teman perlu untuk membuka email terlebih dahulu ya. Nanti akan ada pesan dari Mendeley di kotak masuk ya. Ada 2 pesan. Biasanya pertama adalah ucapan selamat dari Mendeley bahwa kita sudah membuat akun di sana. Dan yang kedua, teman-teman harus mengklik confirm email ya. Jadi supaya Mendeley-nya aktif, Mendeley desktop-nya aktif, maka teman-teman harus membuka email terlebih dahulu, klik confirm email ini, pesan ini, atau menggunakan link ini ya, or use this link. Nah, tinggal klik, teman-teman klik saja confirm email, maka akan ada pesan dari Mendeley bahwa email teman-teman itu sudah dikonfirmasi dan teman-teman bisa langsung continue to Mendeley. Nah, kalau sudah begitu teman-teman, nanti kita lakukan ini ya, download Mendeley. Jadi ini kita baru registrasi di webnya, kita belum mendownload aplikasi. Nah, untuk mendownload aplikasi Mendeley-nya, kita klik saja download Mendeley. Ya. Nanti kita akan diarahkan pada jendela seperti ini, teman-teman sekalian. Ya. Ada Mendeley Desktop for Windows. Ini bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows. Bagi teman-teman yang menggunakan produk Apple dengan sistem operasi yang Mac OS, ya ini silakan download di bagian sini. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Linux, teman-teman bisa mengklik yang ini, Mendeley Desktop for Linux. Nah, saya klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, nanti akan keluar seperti ini, teman-teman. Ya. Akan keluar Mendeley Desktop for Windows. Ya. Saya nanti simpannya di bagian dokumen saja misalnya. Bisa juga di bagian download. Klik save. Nanti akan muncul kotak seperti ini dan kita menunggu sampai proses download ini selesai. Biasanya agak sedikit lama kalau koneksi internet kita kurang memadai. Tapi kalau koneksi internet kita itu sangat memadai, maka download ini tidak akan terlalu lama ya. Ini saya punya tinggal 2 detik lagi, ya, sudah selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke tempat kita menyimpan aplikasi Mendeley tadi. Kita klik di sini, show in folder, nah, nanti akan muncul. Tadi simpannya di bagian dokumennya. Bisa juga di sini, Mendeley Desktop. Nah, setelah ini kita klik open. Untuk install aplikasi Mendeley, kita klik open. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, klik yes ya. Ya, akan muncul seperti ini. Klik di sini muncul welcome to Mendeley Desktop Setup Wizard. Kita klik next ya. Setelah klik next, ini adalah aturannya. Kalau di aplikasi lain atau ya aplikasi yang sangat sensitif kita perlu membaca semuanya. Tapi ya anggaplah ini tidak merugikan kita. Kita klik I agree, saya setuju. Klik next ya. Kemudian klik install ya. Kita menunggu sampai Mendeley ini terinstall. Jadi ya setelah itu ini kita klik kalau kita ingin langsung memunculkan Mendeley-nya di desktop kita. Klik atau bisa centang run Mendeley Desktop, bisa juga tidak ya. Kita klik finish, saya pilih ya centang.
Ya, nanti ya akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau tidak muncul nanti bisa klik di bagian sini, cari yang ada tulisan Mendeley Desktop ya. Nah, biasanya dia juga sudah ada di desktop kita. Nah, teman-teman sekalian kalau mau login, jadi kita sudah punya aplikasinya, kita tinggal login saja ya menggunakan email tadi ya. Sorry, email tadi apa ya? Ya, ini di sini saya menggunakan email yang tadi, kemudian coba memasukkan password. Oke, kalau kita melakukannya di komputer kita atau laptop kita, kita bisa klik stay sign in. Tapi kalau di laptop orang lain sebaiknya tidak centang. Saya memilih untuk tidak centang. Ya. Kita klik sign in. Ya. Ya, dengan sendirinya akun Mendeley kita sudah ada dan kita sudah ada di jendela Mendeley Desktop. Oke, saya geser dulu ke sini. Nah, di Mendeley Desktop ini teman-teman ada beberapa menu ya, ada menu file, ada menu edit, ada view, ada tools, ada help. Di menu file ada beberapa sub lagi, add file, add folder, watch folder, add entry manually, ya ada import, export dan seterusnya. Add file ini kalau kita ingin memasukkan dokumen kita ke dalam aplikasi Mendeley. Ya. Add folder kalau kita ingin memasukkan dokumen kita yang sudah ada dalam bentuk folder. Nah, watch folder ini kalau kita ingin membuat atau melakukan scanning terhadap seluruh file yang ada di dalam Mendeley kita. Add entry manually ini untuk mengentry dokumen yang tidak ada filenya. Kita hanya punya informasi tentang nama buku atau nama pengarangnya, tapi kita tidak punya file yang bisa di-entry ke dalam Mendeley. Jadi kita entry-nya manual ya. Misalnya buku ya, tinggal kita ketik judul bukunya di sini, autornya siapa dan seterusnya. Ya. Ini add entry manual. Kalau add file berarti kita meng-add file. Kita akan diminta untuk memasukkan file misalnya ya. File buku ini. Nah, kita tinggal entry ke Mendeley ya, klik open. Jadi filenya akan langsung ada di sini ya. Sedangkan menu import kalau kita ingin mengimport file referensi kita dalam bentuk BibTeX, EndNote, XML atau RIS ya, atau Research Information System. Ada beberapa pustaka yang menggunakan tipe-tipe file seperti ini. Dan kita bisa mengimportnya ke Mendeley kita ya. Sedangkan yang ekspor kalau kita ingin membuat file-file kita yang ada dalam Mendeley itu mau disimpan ke dalam aplikasi yang lain atau disimpan dalam platform yang lain. Delete dokumen ada ya. Kemudian synchronize library ini untuk apa namanya? Melakukan sinkronisasi dari file yang kita entry dalam Mendeley dengan akun Mendeley kita yang ada di websitenya Mendeley. Ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, selain itu ada menu edit, find, cut, copy ini layaknya seperti menu-menu yang umum. Kemudian di bagian view ada menu library as citation. Ya. Kalau kita klik ini, maka dia akan muncul seperti ini. Ya. Kalau kita kliknya library as table, maka dia akan muncul seperti tabel. Ya. Jadi file yang ada itu seperti ini tampilannya. Kemudian citation style ini adalah menu yang berisi style-style penulisan daftar pustaka yang ada di dunia. Ya. Mulai dari American Medical Association, American Political Science Association, American Psychological Association, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman ingin menggunakan file yang lain, tinggal klik More Style. Ya. Dan di sini akan
terlihat style penulisan daftar pustaka yang sudah disediakan oleh Mendeley. Kalau ingin dapat lebih lagi, cari lebih lagi ya, misalnya kita ingin font cover, ya. Font cover yang lain. Font cover ini ada banyak versi teman-teman, ya. Jadi tinggal dicarikan saja. Ya, misalnya saya ingin cari font cover yang ada bracketnya atau ada kurungnya, ya. Tinggal kita klik saja di sini, klik install, ya. Nah, nanti dengan sendirinya dia sudah terinstall di sini, font cover bracketnya sudah ada. Nah, kalau mau menggunakan style ini, tinggal klik use this style, ya. Atau menggunakan font cover biasa, tinggal use this style. Nah, itu menu di bagian citation style. Kemudian ada menu tools, ya. Tools ini untuk install web importer, ya. Kemudian install MS Word plugin. Nah, ini langkah pertama di Mendeley, kita harus install MS Word plugin, ya. Plugin ini harus kita kaitkan atau hubungkan dengan aplikasi Microsoft Word yang kita punya, ya. Jadi misalnya saya setelah membuka Mendeley, saya klik dulu install MS Word plugin. Nanti kalau dia sudah terinstall teman-teman, dia akan muncul kata seperti ini, uninstall MS Word plugin. Itu kalau dia sudah muncul di Word-nya, ya. Contoh, ya, ini. Saya buka Word, ya. Ya, di bagian reference, kalau Mendeley-nya sudah terhubung dengan Word, kita akan muncul menu ini, ya. Open Mendeley, insert bibliografi, insert citation. Tapi kalau ini belum terhubung, maka menu ini tidak ada. Saya contohkan bagaimana menu ini tidak ada, atau sebelum ini kita menginstal MS Word plugin tadi, ya. Ini contoh, ya. Di bagian Mendeley, kita uninstall dulu. The Word plugin has been uninstalled, ya. Klik OK. Nah, coba kalau kita buka Word. Nah, di bagian Word-nya teman-teman, di bagian reference tidak ada tadi Mendeley-nya, ya, tidak ada, belum ada tulisan Mendeley di sini, ya. Nah, kita tutup dulu Microsoft Word-nya karena dia harus diinstal dalam keadaan Microsoft Word-nya itu tidak aktif. Kita buka lagi Mendeley, terus kita klik install MS Word plugin, ya. Nah, kalau kita buka Word-nya, maka sudah muncul itu nanti Mendeley, ya. Reference, nah ini sudah ada Mendeley. Kalau tadi hanya muncul yang ini. Kalau kita sudah install MS Word plugin, dia akan muncul yang ini. Oke, teman-teman sekalian, ya. Satu lagi harus install web importer, ya. Ya, kita tinggal klik install web importer. Nah, dia akan sorry, ini kebetulan saya menggunakan dua browser. Kalau sudah terinstall tadi web importer, di Google Chrome itu akan muncul tanda seperti ini. Ini seperti ini untuk web importer kalau sudah aktif. Itu gunanya untuk mengambil dokumen dari website. Tapi nanti kita akan buat di video-video berikutnya. Yang berikut teman-teman, ini get Mendeley site, ini juga. Ini bisa digunakan untuk mengecek duplikasi file di dalam aplikasi Mendeley yang kita enter. Bisa cek for duplicate, jadi Mendeley akan mencari dokumen-dokumen mana yang ganda. Ya. Kemudian bagian absen, ini pengaturan keterangan-keterangan file yang akan kita edit ketika kita memasukkan file di Mendeley. Ya. Kemudian ada menu help, ya, help guides. Nah, ini untuk kita mau minta bantuan kepada Mendeley. Ini kalau kita mau pergi ke Mendeley website. Kemudian ada menu frequently asked questions atau pertanyaan yang sering diajukan, kontak support, check for update, ini untuk mengupdate aplikasi Mendeley kita. Kita klik saja check now. Kita bisa juga membuat backup dan restore backup, ya. Dan kalau suatu saat juga kita maksudnya aplikasi Mendeley kita mengalami gangguan, kita bisa lakukan reset Mendeley desktop.
Kemudian ada privacy policy dari Mendeley, ada term and conditions, and nah ini mengenai apa ya, Mendeley desktop, about Mendeley desktop. Jadi seperti ini kira-kira cara membuat account Mendeley dan juga menginstal Mendeley, aplikasi Mendeley di laptop kita. Nanti di video berikut saya akan bahas bagaimana cara memasukkan file di Mendeley. Oke. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ini ada menu ya, all dokumen. Jadi seluruh dokumen yang kita entry itu akan ada di bagian sini. Recently edit, ini untuk dokumen-dokumen yang baru saja kita entry. Yang berikut lagi recently read. Jadi ada dokumen yang kita baru selesai baca, ya, buka dokumennya di sini, ya akan muncul di sini. Ada di kategori yang ini. Favorit ini untuk dokumen-dokumen yang kita tandai dengan bintang. Dan my publication ini untuk publikasi kita. Jadi kalau kita mengentry publikasi kita yang kita buat sendiri yang ada di Google gitu ya. Nah, itu kita klik dulu di my publication kemudian klik add. Ya, add di my publication. Ya. Kemudian di sini ada kalau kita mau mencari dokumen, kita bisa filter cari dokumennya berdasarkan author keywords atau kata kunci penulis, atau bisa juga mencari dokumen di sini berdasarkan penulisnya, autorsnya. Bisa juga mencari dokumen yang kita entry itu dengan teks atau tanda yang kita buat. Bisa juga kita mencarinya dengan nama publisher atau publication-nya. Ini untuk mempercepat pencarian dokumen-dokumen yang kita sudah entry di Mendeley. Ya. Nah, di setiap dokumen yang kita entry, di bagian sini akan ada kolom untuk kita mengedit metadata. Jadi setiap dokumen yang kita entry ada metadatanya mulai dari authors, kemudian keterangan-keterangan yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya tentang tipe-tipenya dan bagaimana cara memperbaiki metadata ini. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting ya di dalam pengelolaan referensi, terutama referensi ilmiah. Ini harus diperbaiki metadata ini semuanya. Nanti di video berikut saya akan menjelaskan tentang hal itu. Nah, sekian dulu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton sampai selesai. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi tentang cara membuat akun Mendeley, cara menginstall, dan bagaimana fungsi-fungsi atau menu-menu pada aplikasi pengelolaan referensi yakni Mendeley. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.